Oke, tampaknya memang Amerika ini seperti ketakutan begitu dengan Indonesia. Apa yang membuat Amerika itu takut dengan Indonesia, Pak Wija? Saya rasa Amerika tidak sedang takut Oke, dengan Indonesia, tapi dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan oke. untuk benefit bagi mereka. Seperti misalnya apa yang dinegosiasikan terkait dengan Kris. Saya rasa di belakang poin-poin itu semua adalah visa dan master. Tapi kita harus lihat, pasar Kris, visa master itu beda. Visa master punya market sendiri, jumlah usernya di Indonesia 18 juta dan terus bertumbuh. Rata-rata 2,5% per tahun. Transaksinya 450 triliun dalam setahun. Bayangkan saja, fee mereka kan antara 1,8% sampai 2,5%. Anggap saja 2%, itu sudah 9, sekian triliun. Nah, mereka melihat market yang diambil oleh Kris ini luar biasa. Walaupun sebenarnya tidak bersaing ya. Tahun lalu 650 triliun. Tahun ini bisa 1.000 triliun. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Raden tadi, sebenarnya kalaupun visa dan master dipersilahkan masuk di Kris, dia juga mungkin tidak tertarik. Kenapa? Transaksi dengan nilai di bawah 500.000 UMKM itu 0%. Kemudian transaksi yang besar itu maksimal hanya 0,7%. Kemudian transaksi sosial, sekolah, rumah sakit itu 0%. Apa mau visa dan master yang terbiasa main dengan margin, dengan fee 2,5% masuk ke sana? Pasti tidak. Saya curiga ini hanya bargaining chip. Kalau negosiasi kita perbanyak tuntutan-tuntutan yang kita yakin mereka tidak bisa deliver. Sehingga Anda nggak deliver ini ya, tik. Anda nggak deliver ini ya, tik. Sehingga saya meminta sesuatu yang Anda harus deliver. Jadi ini merupakan bagian dari praktek negosiasi. Kembali visa master. Kalau kita keluar negeri, orang Indonesia masih pakai visa dan master. Dan satu hal yang barangkali mereka takutkan, saya sepakat dengan mass media. Karena Kris ini kan kemudian bisa terhubung antar negara. Jadi keluar negeri pun kita tidak perlu pakai visa dan master. Ini sudah mulai di ASEAN. Kita bawa Kris bisa ke seluruh negeri. Betul. Dan ini dari sisi devisa luar biasa. Kenapa? Uangnya tetap di Indonesia di net off antar negara. Jadi ketergantungan terhadap US dollar barangkali juga menurun. Karena ini kan sebenarnya transaksi pakai local currency. Jadi ada begitu banyak hal yang dikhawatirkan Amerika, tetapi dalam kaitan dengan apa yang kita bahas ini, mereka sedang aji mumpung saja. Mereka sedang mencoba menekan, memaksimalkan setiap kesempatan untuk benefit mereka. Oke, memanfaatkan kesempatan begitu ya dengan segala tuntutan-tuntutan yang ada begitu Pak Wija. DPR ke depannya akan seperti apa nih Pak Fatih? Apakah akan memanggil instansi terkait untuk membicarakan hal ini, kemudian memberikan respon kepada Amerika atau seperti apa? Ya, tentu kita mendukung pemerintah. Oke. Kita percaya bahwasanya pemerintah sekarang sedang melakukan apa yang effort sebaik mungkin untuk kepentingan negara kita. Sehingga tentu ke depan ya tetap dilakukan komunikasi secara rutin dengan mitra-mitra kami kan, khususnya terkait ini dengan Kementerian Keuangan dan juga kalau Kris ini kan dengan Bank Indonesia gitu. Kita pastikan dan kita support. Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah hal solusi yang sangat baik. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Kris ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, memudahkan kan gitu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung itu. Oke. Tapi kalau dari DPR sendiri arahnya seperti apa? Saat ini kita berada di tengah-tengah nih antara Cina dan juga Amerika. DPR ada responnya, apakah kita harus berpihak kepada siapakah atau bagaimana? Ya, kita ini kan memang di dalam konstitusi sudah jelas bahwa kita ini kan negara yang netral ya. Kita tidak berfaksi kepada manapun, tetapi terkait dengan sikap ini ya tentu mana yang paling menguntungkan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah anggota tetap BRICS. Kita ini adalah anggota tetap BRICS, tetapi ketika hal seperti ini terjadi kita sangat berkeinginan dan juga sangat menyambut positif bahwa negosiasi ataupun komunikasi yang baik dilakukan dengan negara Amerika Serikat. Intinya kita terbuka untuk
melakukan kerjasama yang baik dengan semua negara, saling memberikan manfaat gitu. Tapi tentu ya kepentingan nasional harus kita kedepankan kan seperti itu. Oke. Kita terbuka untuk semua pembicaraan dengan negara manapun begitu ya. Tetapi ada ancaman dari Cina bahwa negara yang kemudian berpihak kepada Amerika Serikat akan mendapatkan ancaman dari Cina. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Enggak, soalnya orang tuh kadang kesini nyamperin, nanya dulu tuh, Bang bisa pakai kris Bang gitu. Oh nggak bisa, nggak jadi makan dong. Jadi kita mah kalau pakai kris kan bisa. Kita mah jangan ngikutin orang-orang luar gitu, memperlemah ekonomi kita sendiri sebenarnya. Ya mudah-mudahan dipertahankan aja tuh. Kalau saat ini sih lebih banyak pakai QRIS ya, karena pertama simpel. Buat aku yang pelupa itu gampang banget, cuma tinggal bawa handphone aja kan, daripada harus cash, terus ribet sama kembalian untuk pedagangnya juga. Gitu. Seringnya sih QRIS ya, karena lebih mudah dan gampang. Kalau cash itu kita harus ke ATM dulu, ambil dulu, ngantri dulu, itu makan waktu ya. Semoga nggak terjadi ya, karena itu kitanya juga kerepotan, nanti pakai apa kita nggak tahu, karena QR ini juga udah fleksibel buat kita semua ya. Oh sering pakai QRIS. Kalau QRIS itu lebih mempermudah transaksi, karena kalau cash kan kita kadang-kadang untuk terutama kalau nggak uang pas kan harus kembalian dari receh, itu yang kadang-kadang. Ya pemirsa, selama ini memang Indonesia berada di non-blok atau di netral begitu ya. Kita tidak memihak siapapun, kemudian kita selalu mengedepankan komunikasi. Tetapi di masa perang tarif saat ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan cenderung ke Amerika Serikat? Apakah kita akan berpihak kepada Cina? Saya akan minta pendapat dari para ekonom yang hadir pada kesempatan kali ini. Mas Pak Wija dulu. Pak Wija mungkin bisa disampaikan apa plus minusnya kalau kita ke Amerika dan juga kita ke Cina? Ya, dua-duanya adalah partner penting kita. Oke. Adalah partner dagang terpenting. Walaupun kalau dari sisi surplus, Amerika jauh lebih penting daripada Cina. Nah dalam situasi seperti ini kita harus confident. Indonesia itu sesuatu yang menarik. Kita punya pasar yang luar biasa besar yang sekarang seluruh dunia sedang mencari. Kita punya sumber daya yang luar biasa besar, natural resources yang luar biasa besar. Dan kita adalah sosok yang disegani di kawasan. Jadi posisi-posisi ini mestinya harus kita optimalkan. Posisi kita seperti apa? Dalam situasi seperti ini, kita sebaiknya menikmati pertarungan mereka antara Cina dan Amerika. Jangan ikut bertarung. Kalau ada dua gajah bertarung, tadi kata Pak Raden, rumput yang binasa, gitu kan? Jadi kita jangan masuk ke pertarungan karena di dalam konteks ini kita adalah kancil atau kita adalah rumput. Tunggu saja, lihat pertarungan, kita negosiasi, tetapi buying time, jangan make decision too early. Kita tunggu dengan Amerika ini, Vietnam apa dealnya, Thailand apa dealnya, India apa dealnya, begitu ya. Kemudian apa yang mereka lakukan menjadi referensi bagi kita. Jadi kita negosiasi awal dengan Amerika itu bagus, menunjukkan kita serius dan kita siap. Tapi dealnya kalau bisa di paling akhir. Jadi jangan berpihak ke Cina, juga jangan berpihak ke Amerika. Kalau lihat apa yang disampaikan oleh presidensi, bahwa dia akan mempanis retaliasi kepada siapapun yang nego dengan Amerika dan merugikan Cina. Nah ini harus kita perhatikan betul-betul. Apakah kita juga harus menjalin komunikasi dengan Cina? Saya rasa begini, dalam situasi seperti ini kita harus menjalin komunikasi dengan semua negara, siapapun itu. Justru ini saat yang tepat. Kenapa? Ketika seluruh dunia merasa senasib, sepenanggungan, merasa sama-sama menjadi korban bully Mr. Trump, ini perasaan ini membuat ketemu itu makin mudah. Contoh, sejak kapan Korea Selatan, Jepang, Cina itu bertemu membahas strategi dagang? Tidak pernah, mereka itu bersaing selama ini. Tapi gara-gara Trump mereka bersatu. Ini justru bisa berkah bagi kita. Gara-gara Trump, EU SEPA dengan EU, saya rasa itu akan semakin mudah untuk terwujud. FTA dengan banyak negara yang selama ini masih merupakan PR yang belum tuntas, kita dorong semua. Karena begini, yang punya kepentingan untuk memperluas kerjasama dagang itu bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain kecuali Amerika Serikat.